Coba kawan, kau dengar ku punya cerita, tempat biasa ku berbagi rasa, suka duka tinggi bersama, di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, dansa sambil tertawa, hahaha. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju Gondomana. Halo Sobat Damar Jati, kembali bersama kanal Damar Jati. Saya Erna Wiyati, Ketua Umum Yayasan Damar Jati Masyarakat Sejati. Kali ini kita bersama Wali Kota terpilih Kota Yogyakarta, Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Masih. Halo Dr. Hasto, apa kabar? Sehat selalu? Ya, alhamdulillah sehat. Harus sehat karena dokter harus sehat. Harus sehat dan harus membuat orang sehat ya, dokter ya. Iya betul. Ya, kali ini kita sedang bersama Dr. Hasto di rumah sakit milik beliau, rumah sakit Sadewa ya, yang khusus untuk kebidanan dan kandungan. Melayani juga bayi tabung. Ya, bayi tabung di daerah Babarsari ya, di Yogyakarta. Dr. Hasto ini luar biasa ya, selain sebagai politisi juga masih aktif sebagai dokter. Ya, karena pesan ibu saya dulu, kamu mau jadi bupati, terus kamu boleh jadi apa saja kalau yang penting masih praktek, yang penting masih jadi dokter gitu. Itu pesan ibu saya. Makanya saya waktu jadi bupati Kulon Progo ya saya masih jadi dokter. Waktu kepala BKKBN saya Sabtu juga jadi dokter. Luar biasa ini. Bisa insya Allah juga masih. Masih ya. Oke, terkait dengan amanah baru sebagai Wali Kota Yogyakarta periode 2025 hingga 2030 ya. Ini visi Dr. Hasto kemarin adalah membangun masyarakat Jogja yang adil, lestari, berkeadaban ya. Kan visi kita sudah dikomando lah dari DPP, pusat dari PD Perjuangan selalu punya visi yang mensejahterakan masyarakat, kesejahteraan, pelayanan publik yang baik gitu. Jadi visinya satu secara nasional, hanya di daerah ini kita terjemahkan sesuai dengan konteks di masing-masing daerah. Nah, karena kota itu nggak punya sumber daya alam ya. Kota Yogyakarta ya. Punyanya kan sumber daya manusia saja. Di kota ini mau jualan padi nggak ada padi, mau jualan kayu jati nggak punya kayu jati, mau jualan kambing juga nggak ada ternak kambing, itu adanya cuma manusia. Nah makanya ya sudah, berarti sumber daya manusia, membangun sumber daya manusia itu menjadi perhatian yang paling penting untuk di kota ini. Jadi fokusnya adalah pengembangan sumber daya manusia dan untuk kesejahteraan untuk sana. Dan untuk misinya, penjabarannya itu ada beberapa memang misi. Kan kita ini di kota Jogja ini kan kota budaya, kota pelajar, kota pariwisata ya. Kemudian juga kita ini kan sebagai center of excellence ya dari berbagai bidang, karena kan ada banyak perguruan tinggi. Nah, makanya kemudian yang kita bangun misi yang ada di dalamnya itu mulai dari tema kesehatan misalnya di bidang saya. Ya kita kan sumber daya manusianya jumlahnya ada cukup, beda dengan kalau kabupaten atau kota di hulu pedalaman itu kan. Kalau di sini kan kalau misalkan satu kampung satu bidan pasti bisa. Ya, sehingga layanan primer yang berkualitas atau service excellent di layanan primer ini penting ya. Layanan primer itu terdiri dari contohnya kalau misalkan layanan primer di bidang kesehatan kan kami mendeklar satu kampung satu bidan misalnya gitu. Ya satu kampung itu mesti ada satu tenaga yang menguasai khusus masalah kesehatan dan tahu persis data-data yang ada di kampung tersebut ya. Di kota Yogyakarta ada 169 kampung itu. Ya, sehingga kampung ini di bawah kelurahan ya. Dari situlah kita itu bisa memberikan layanan yang service excellent lah, layanan prima di bidang kesehatan yang betul-betul masyarakat terpetakan sesuai dengan masalahnya masing-masing, termasuk difabelnya, kemudian berapa ibu hamilnya, berapa balitanya, karena Yogyakarta itu lansianya banyak,
berapa lansianya, yang bermasalah di mana. Nah, mestinya ada satu petugas yang setiap kampung tuh menguasai itu. Petugas ini dari kesehatan, dari pemerintah, ya. Negara harus hadir di tengah-tengah mereka, ya, kan. Betul. Nah, kepanjangan tangan kehadiran negara ya lewat petugas, kan. Ya. Jadi ada nakes khusus ya yang mendampingi di setiap di setiap wilayah tadi gitu. Nah, saya melihat seperti di Belanda. Di Belanda itu kan ada GP namanya General Practitioner. Ini adalah dokter umum yang selalu dia punya wilayah sempit tapi dia menguasai secara mendalam. Sehingga tidak ada orang tiba-tiba wah ini tiba-tiba melahirkan perdarahan terus meninggal. Tidak ada, semua sudah diterpetakan. Ini nanti besok resiko perdarahan. Jadi dia melahirkannya ke sana. Ini adalah bisa lahir normal, ini tidak, itu sudah terpetakan semua. Nah, karena bagusnya data tadi. Iya, jadi ada data yang akurat ya. Iya, yang dikuasai itu contoh bidang kesehatan. Nah, bidang pendidikan itu sekaligus misalkan masalah pengangguran. Ya, jadi jangan ada lah misalkan remaja usia 15 sampai 25 misalkan itu, kemudian dia ya tidak sekolah, juga tidak bekerja, tidak melakukan training. Ini kan bagaimana masalah pendidikan itu tidak hanya pendidikan di kelas yang kita perhatikan di sekolah ya, tetapi bagaimana penganggurannya. Yaitu karena di Kota Jogja masih ada hampir sekitar 6.000 lebih pengangguran yang lulusan SMA atau SLTA. Dari berapa jumlah penduduk totalnya? Ya hampir 300-400 ribu kan penduduk kita. Tapi kan Jogja itu masalahnya apa? Penduduknya tidak banyak tapi penghuninya kan jutaan. Iya, karena banyak. Karena yang kos-kos ya. Pendatang yang KTP-nya bukan di Jogja. Betul. Sehingga kalau misalkan ada masalah, itu masalahnya munculnya kan dari penduduk. Nah, penduduknya kan besar sekali ini kan karena pendatangan. Jadi tidak hanya dari angka statistik tapi juga realitas. Iya, bisa dibayangkan loh kalau saya hanya ngurus penduduk KTP Kota Jogja udah kerja semua, terus pendatang tuh KTP-nya bukan Jogja tapi nganggur semua. Tidak ngurus kan tidak mungkin ya. Kan kacau juga kan, pasti menimbulkan kerusuhan, masalah. Jadi Jogja tuh kayak miniatur Indonesia ya, banyak. Iya, memang itu realitanya begitu karena memang hampir dari Papua sampai Aceh di sini pasti ada, bahkan ada asramanya, asrama Papua ada, asrama Aceh ada, masing-masing ada asramanya, ada asramanya kan. Nah terkait tadi program di desa atau di kampung ya, di kampung istilahnya kampung. Nah saya pernah baca Dr. Hasto juga ada program One Village One University. Ya, One Village One Sister, ya Sister University. Jadi ada ini sebagai bapak asuhnya gitu ya, dan Sister University. Jadi satu kampung ini bisa diasuh oleh satu perguruan tinggi. Ya. Kenapa saya punya program begitu? Karena di Jogja itu perguruan tinggi kan banyak sekali. Ada 100 lah. Setelah sekarang di regrouping sebagian ada 100 perguruan tinggi. Mahasiswanya ratusan ribu. Nah, kalau perguruan tingginya ada 100, kampungnya kan cuma 169. Nah, maksud saya nanti kan misalkan kampung A itu tema pembangunannya apa? Kalau tema pembangunan kampung A ini adalah wisata misalnya begitu, maka saya joinkan dengan prodi pariwisata di perguruan tinggi tertentu ya, sehingga inilah yang namanya One Village One Sister University atau institut atau apa yang ada di sini. Nah, kemudian secara long term itu perguruan tinggi itu harus di situ secara intens ya. Artinya kalau toh ada KKN-nya cuma 50 hari, nggak apa-apa. Ini mengerjakan tematik tentang misalnya pariwisata. Besok kalau KKN datang lagi melanjutkan, tidak putus-putus. Temanya satu. Jadi berkelanjutan. Jadi akhirnya ada target yang harus dicapai. Apa yang harus dicapai kampung ini selama pendampingan itu. Ada indikator-indikator. Ada indikator-indikator itu. Nah, dengan cara begitu maka kampung akan berkembang bersama perguruan tinggi. Nah, tetapi kampung ini juga saya tandemkan dengan perusahaan. Jadi One Village One Sister Company. Jadi nanti saya nyari partner universitasnya, terus saya cari partner perusahaannya. Ya, misalnya ada hotel yang besar di situ, ya sudahlah. Hotel yang besar itu binalah satu kampung sini, mungkin bisa membantu training SDM-nya kan gitu ya. Jadi kampung tuh
selain ada pemerintah, ada perguruan tinggi, kemudian ada pengusaha, itu kan pentahelik kan begitu juga, ada masyarakatnya, kan gitu ya. Jadi 5 elemen masyarakat. Iya, ada elemen masyarakatnya semua terlibat ya. Ya, semua terlibat. Mulai dari pemerintah juga kalangan akademisi dan juga pengusaha, perusahaan dan masyarakat sendiri. Itu sendiri luar biasa ini, Dok. Berarti nanti akan ada kerjasama antara Pemkot Yogyakarta dengan kalangan universitas maupun perusahaan itu ya. Harus. Saya 100 hari kerja itu saya pasti roadshow ke universitas perguruan tinggi. Saya akan MOU, dan MOU-nya ya minimal 3 tahun, syukur sampai 5 tahun itu. Luar biasa. Terus harus begitu, MOU terus kita bangun. Nah, kita tidak meminta ya, tapi tidak hanya meminta ya, tapi ada istilahnya simbiose mutualisme lah, ada take and give lah. Ketika perguruan tinggi memberikan ilmunya, trainingnya kepada warga kami kan juga harus memberi apa dengan perguruan tinggi, gitu. Jadi kampung itu bisa menjadi material teaching bagi kami. Jadi ketika ini perguruan tinggi membutuhkan apa, oh ini perguruan tinggi misal Fakultas Kesehatan Masyarakat, oh ternyata mahasiswanya membutuhkan belajar tentang menata lingkungan. Nah, kami sediakan kan kampung ini sebagai material teachingnya. Penelitian juga ya. Ya, tidak hanya penelitian. Kalau Anda itu jurusan kesehatan lingkungan, bagaimana menyehatkan lingkungan ini? Gitu kan? Iya dong. Bagaimana sampahnya dikelola, ya. Bagaimana rumah kumuhnya diatasi. Terus mungkin bisa ya otomatis bisa diriset ya before after. Misalkan sebelum diatasi penyakitnya kayak apa, setelah diatasi. Kan di kota juga TBC masih banyak. TBC banyak, stunting juga masih tinggi kan. Jadi hal seperti itu menjadi bagi saya material teaching lah. Kami memberikan material teaching, material research kepada perguruan tinggi memberikan ilmunya, memberikan SDM-nya kepada kami. Jadi kan ini mutualisme. Take and give. Ya, take and give. Begitu juga hotel ya. Hotel ini kan sebagai perusahaan bisa membina lingkungannya. Kalau misalkan membuat kue-kue untuk untuk tamu-tamunya kan ya bisa juga memberdayakan masyarakat sekitar. UMKM-nya. Mungkin UMKM juga tidak mahal-mahal amat gitu. Terus saya kira sekarang air putih juga bikin sendiri ini kayak kalau ini sih air dari Kulon Progo ya, karena dulu saya bupati di Kulon Progo ya, ada PDAM tuh bikin airku gitu ya. Ini luar biasa ya, waktu Dr. Hasto menjadi bupati Kulon Progo. Ada program bela beli Kulon Progo. Dan ternyata ditiru banyak orang. Akhirnya Sleman bikin daku, kota bikin ayu, air Yogyakarta, Magelang aja kan bikin apa tadi namanya Makua. Nah itu bagus kalau menurut saya. Nah, apa salahnya kalau hotel-hotel di kota Jogja ya pakainya air kota Jogja gitu kan? Kita harus berdikari dalam bidang ekonomi ya. Itu kan penting sekali. Hari ini kita sudah berdaulat dalam bidang politik ya, tetapi berdikarinya dalam bidang ekonomi itu menurut saya samar-samar ya. Itu merupakan Trisakti Bung Karno ya. Berdaulat dalam politik, kemandirian dalam ekonomi dan membangun budaya berkepribadian Nusantara. Slogan yang diusung Yayasan Damai Jati adalah berkepribadian dalam berkebudayaan. Iya harus begitu. Harus itu saya kira penting sekali untuk kita wujudkan, karena Bung Karno sudah mengantarkan kita dalam berpolitik untuk kemudian kita berdaulat dalam bidang politik, tetapi penerus-penerusnya ini kita harus bagaimana bisa berdikari dalam bidang ekonomi itu. Nah, air putih mosok nenek moyang kita itu masak air putih sendiri ini ya. Nggak bisa sekarang kita ini harus tergantung pada negara asing. Betul. Setiap minum air putih uangnya lari ke negara asing gitu. Padahal negara kita negara kepulauan lebih banyak airnya daripada daratan. Kan saya bilang tuh sangat menyakitkan ya. Ya kita ini enggak benci asing ya, tapi kita cinta kemandirian lah. Betul. Mudah-mudahan nanti Pemkot Yogyakarta bisa mandiri tadi melalui beberapa program tadi ya, One Village, One Sister, menurut saya harus menuju ke kemandirian. Nah, nanti kan air hotel itu juga bisa akses airnya kota melalui UMKM yang ada, kan, sehingga air putihnya bisa produk sendiri. Jadi nanti PDAM Kota Yogyakarta akan berproduksi. Sudah ada, sekarang PDAM Kota sudah ada. Saya tinggal mendorong aja lah supaya. Brandnya apa, Dokter? Namanya Ayu Air Yogyakarta. Ya, saya akan pelajari nanti dan akan pasti saya blow up itu. Blow up untuk supaya beli produk sendiri juga lah. Kalau Yogyakarta ini kota Yogyakarta lebih ke pariwisata ya? Ya, PAD-nya lebih banyak pariwisata.
banyak dari pariwisata. Nanti berarti program tadi terkait kemandirian ekonomi dengan kondisi Jogja, potensinya pariwisata ini seperti apa, Dokter? Ya, tadi kan kampungnya tematik, ya, di tema tertentu, dan ada beberapa yang mengambil tema pariwisata. Dan di kota Yogyakarta memang PAD-nya itu lebih mayoritas dari pariwisata. Nah, kita kan punya istilahnya destinasi wisata ya. Ada keraton, kemudian juga ada Malioboro yang sekarang menjadi sumbu filosofi, kemudian ada kebun binatang, ada banyak, kemudian ada Prambanan, Candi Prambanan, ya. Peninggalan-peninggalan yang bersejarah yang berbau heritage itu harus dilestarikan, ya. Nah, tetapi ingat bahwa sukses pariwisata itu kan ada 3. Satu adalah bagaimana atraksinya, atraksi itu juga destinasi, kemudian bagaimana amenity-nya atau hunian-huniannya, hotel-hotel, kemudian satu lagi transportasinya. Sebenarnya wisata, mengembangkan pariwisata kan kuncinya 3 itu. Ya. Atraksi, amenity, sama transportasi. Ya, jadi atraksi itu ya destinasi, ya bisa dalam bentuk atraksi suguhan yang ada. Nah, kalau kita lihat, kalau bicara pariwisata, maka yang mendatangkan lokal tax atau PAD terbesar itu turis mancanegara. Mancanegara. Jadi, ya masih ya. Ya, mancanegara. Karena nilai belanjanya lebih tinggi daripada ya. Domestik. Ya. Sekarang ini misalkan Badung itu kan, wah, bisa 3 triliun itu PAD-nya dari pariwisata. Ya, mungkin Gunung Kidul itu jumlah pariwisatanya bisa sama, tetapi mungkin sedikit jauh, mungkin tidak sampai 1/10-nya, nggak sampai itu untuk PAD-nya misalnya gitu. Nah, karena apa? Yang datang turisnya domestik gitu. Nah, kita ingin memperbanyak turis asing. Berarti apa nih? Promosinya harus lebih ditingkatkan? Destinasinya harus heritage. Harus yang berbau budaya, museum-museum, ya, museum boleh, mungkin atraksi. Kalau seperti katakanlah di Bali itu ada tari kecak misalnya gitu ya. Tari kecak kan tari yang sangat legendaris ya. Itu adalah tari bersejarah itu, sehingga turis pun mau pulang nunggu dulu lah, ada tari kecak, nonton tari kecak misalnya gitu kan. Nah, kenapa di Jogja tidak ada tari tertentu yang harus kita yang di Prambanan itu sendera tari Ramayana, tapi kan cuman 2 minggu sekali ya. Ya, dan mungkin perlu kita evaluasi bagaimana repetitifnya. Kalau kita tanya, Anda nonton sendera tari itu pingin balik nggak, pingin menyarankan temannya untuk nonton nggak gitu ya. Kalau nggak, pasti kita harus meng-create sendera tari lagi yang sifatnya durasinya nggak perlu terlalu lama ya, tetapi punya impression yang kuat gitu. Harus ditelaah ya. Ya, dan bagi saya itu harus ada atraksi baru. Ya, itu satu yang kena di lidahnya turis asing gitu. Sesuai dengan selera mereka. Ya, selera turis asing. Karena yang menghasilkan PAD adalah turis asing ya, mancanegara lah. Nah, bagi saya itu penting, harus kalau menurut saya. Kalau kita bicara tentang pariwisata, sebetulnya kegiatan-kegiatan yang berbau wisata itu di Jogja itu yang berbau heritage budaya sangat kaya. Karena apa? Kita punya perguruan tinggi isi, gitu kan. Jadi di hulunya tuh sudah siap ya. Banyak ahlinya yang jelas ya. Mau ahli tari ada, ahli pedalangan ada, ahli lukis ada. Seni rupa juga. Ya, seni rupa ada. Jadi mereka orang educated lah. Mereka memang orang-orang perguruan tinggi dan seniman. Kalau Anda, Mbak Ena, bayangkan, coba provinsi mana yang punya perguruan tinggi seni kan jarang loh. Ya paling di sini ada, di Solo ada, kemudian Jakarta, terus mana lagi kan susah loh nyari. Jarang kan perguruan tinggi seni itu, ya kan. Dan di Jogja selain ada perguruan tinggi juga para masyarakatnya juga para pegiat seni ya. Ya budayawan, banyak budayawan. Ya, tidak usah perguruan tingginya tapi banyak budayawan yang terkenal. Ini bagaimana dikemas sehingga bisa menghasilkan devisa dari sektor pariwisata. Betul. Hanya satu kuncinya adalah mendatangkan wisata asing harus berbau budaya, tradisi lokal, heritage, sejarah, itu peninggalan-peninggalan. Kalau kita itu hanya mengejar katakanlah panoramik itu sudah paling sebentar tersaingi. Sini panoramik bagus, nanti sebentar lagi ada yang bikin panoramik lagi. Bisa di copy paste. Ya kok bisa di copy paste itu. Nah, mimpi saya sih terlalu besar, cuman ya mudah-mudahan entah kapan bisa kesampaian bahwa
saya mimpi di Jogja ini ada Taman Kerajaan Nusantara. Oh, oke. Ya, mimpi loh ini ya. Taman Dan Kerajaan ini Nusantara. bukan janji pada rakyat, beda dari janji. Obsesi ya. Ya, obsesi. Waktu saya di Kulon Progo, saya udah memetakan di Girimulyo itu saya petakan 50 hektar untuk Taman Kerajaan Nusantara. Satu kerajaan 1 hektar, satu kerajaan 1 hektar. Terus saya matur sama Pak Gubernur Sodelem, lah bagaimana kalau saya bisa didukung memulai Taman Kerajaan Nusantara. Nah, saya kemudian diminta ya coba datang dulu ke Cirebon, minta Palelah, minta izin, saya juga datang ke Cirebon, saya datang ke Aceh, saya datang ke Kutai Kartanegara, begitu saya datangi, saya minta izin, semua menyambut baik. Saya senang kalau seandainya nanti kerajaan Kutai Kartanegara itu akan dibuat replikanya di Yogyakarta dengan kawasan 1 hektar. Di situ ada Raja Kodungga, di situ ada perjalanan sejarahnya. Kalau kita mau mempelajari bagaimana tahun 1400 berdirinya, tahun 400 berdirinya Raja Kutai Kartanegara, ada Maisha Lembunya, misalnya gitu. Wah, saya pikir belajar sejarah akan dengan mudah ketika kita punya satu hamparan kawasan, kerajaannya semua ada, sampai penyebaran Islam ke Demak Bintoro, misalnya begitu. Dan akhirnya ada Cirebon, dan akhirnya juga ada Mataram, ada Solo. Gitu. Anda bisa bayangkan loh, itu kan seperti taman mini, tapi kan bukan taman mini, kan hanya rumahnya, rumah adat. Anjungan aja ya. Kalau itu rumah adat, gitu. Kalau ini kan kerajaannya yang kita bedol, gitu. Kita bedol, kita replika kerajaannya. Lengkap, ya. Dan makna di balik ini besar, karena apa? Orang bisa belajar tentang katakanlah arkeologinya dari Sabang sampai Merauke. Mau belajar tentang alat musiknya aja dari Sabang sampai Merauke di kerajaan ini ada. Itu. Saya petakan 43 kerajaan sebetulnya. Yang waktu itu kan ada kayak semacam organisasinya ya, Persatuan Keraton-Keraton Nusantara itu ya? Iya, Persatuan Raja-Raja Nusantara ada. Tapi mereka kan hanya kumpul-kumpul saja kan. Tidak. Kalau ini kan harus didukung oleh pemerintah sebetulnya. Betul. Iya, bayangan saya kalau kita membangun ini nggak bisa disaingi siapa aja loh. Ya, ini menjadi peninggalan sejarah yang sepanjang hayat itu. Iya, dan karena Indonesia udah punya potensi ini luar biasa ya. Nah, kan kita punya yang saya identifikasi ada 43 kerajaan yang bisa diaktualisasikan di sini. Ya. Dan masyarakat bisa belajar dari setiap perjalanan keraton-keraton tersebut ya. Iya, jadi kalau fakultas filsafat, fakultas sejarah, arkeologi, bahkan isi mungkin tentang seni lukis, itu semua bisa belajar dari situ. Karena apa? Mau mempelajari perjalanan sejarah seni dari ujung ke ujung itu juga bisa dibaca dari kerajaannya. Nah, ini menjadi kekayaan baru yang juga simbolik menyatukan NKRI sebetulnya. Kalau itu bisa diwujudkan. Dan akan pasti turis asing akan datang. Gitu. Kalau misalkan ini di kota Yogyakarta, rencananya gimana itu, Dok? Agak sulit. Karena apa? Karena lahannya nggak ada. Lahannya harus luas ya. Kecuali kalau mau dipaksakan kita bangun berapa gedung terus satu lantai satu kerajaan gitu. Itu bisa juga. Itu misalnya kita bikin tower 5 tower gitu. Bikin 5 tower, satu towernya itu masing-masing misalkan ya katakanlah 7 lantai atau 8 lantai sehingga ada 40 kerajaan lah. Itu kan itu menambah length of stay kan turis asing datang. Karena atraksinya bertambah. Iya, dan dia pasti ini kan unik, pasti dia hari ini mau ke kerajaan Kutai Kartanegara, Kodungga, besok ke kerajaan mana lagi gitu. Sekaligus di dalamnya kan bisa ada semacam homestay-nya ya kan, kalau gitu. Ya, kemudian ada jendela matanya, ya ada atraksinya. Nah, bagi kami sebetulnya kalau bisa mbok kita itu jangan hanya dipesan tolong ya nguri-uri kebudayaan. Mbok kalau bisa kita yang meninggalkan sesuatu yang bisa diuri-uri gitu. Kalau sekarang kan kita cuma dipesan nih tolong ya Borobudur dirawat, Prambanan dirawat, Malioboro dirawat. Loh, Mbok kita itu jangan hanya rawat, tapi menciptakan gitu. Meng-create something ya, sesuatu yang tidak bisa nanti dinikmati atau dipelajari oleh penerus kita. Nanti kita pesen tolong ya bikinan saya itu dirawat. Kan begitu, kan bisa begitu ya. Iya, luar biasa Dok perintahnya ini. Nah, masa kita Gajah Mada bisa
Mahapati Gajah Mada bisa menyatukan seluruh rajanya. Yang ditaklukkan itu rajanya loh. Masa kita nggak bisa menaklukkan heritage-nya? Kan aneh loh kalau kita bikin heritage-nya aja nggak bisa, kan lucu loh. Ini tidak kalah dengan tol loh. Kan kalau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi anak-anak cucu kita lihat tol itu biasa, tidak terlalu menghormati yang bikin tol juga. Tapi coba kalau 20 tahun lagi, 30 tahun lagi anak cucu kita melihat kerajaan yang terhampar di dalam satu hamparan 50 hektar, 1 hektar satu kerajaan. Enggak 50 hektar ya. Ya, ada 43 kerajaan. Anak cucu kita pasti wah, pasti itu akan dinikmati betul, dan dia akan menghormati, akan menghargai. Dan itu sebagai apa ya, menurut saya penanda baru bahwa kita bisa membangun satu penanda baru, membangun budaya yang berkepribadian Nusantara, yang pribadi yang berkebudayaan, itu bisa kita jadikan suatu simbol untuk belajar. Karena tanpa begitu ya kita kan nggak tahu 100 tahun lagi apakah Indonesia terpecah nggak negaranya, kan nggak tahu. Masih utuh ya. Mudah-mudahan masih utuh. Iya. Oke, tadi di sektor pariwisata, kembali ke Kota Jogja yang menjadi fokus nanti di 100 hari Dr. Hasto dan Pak Wawan ya bekerja sebagai wali kota dan wakil wali kota Jogja. Selain pariwisata mungkin ada hal lain yang menjadi fokus besar, kan pengolahan sampah atau tadi terkait SDM dan generasi mudanya gitu. Kalau sampah itu memang suatu keharusan, keniscayaannya, di mana kebersihan lingkungan itu menjadi kebutuhan primer yang harus kita harus kita selesaikan, harus kita kerjakan. Karena penyakit, kemudian masalah stunting itu juga sangat tergantung dari kesehatan lingkungan. Makanya kalau saya sampah sudah tidak diskusi lagi lah, memang sampah itu mungkin saya itu bisa melakukan banyak hal, tapi kalau sampah ini gagal pasti tidak dinilai karena keberhasilan yang lain-lainnya. Karena apa artinya kalau saya bisa membangun yang lainnya dengan baik, misalkan akuntabilitas pemerintahnya bagus tapi sampahnya banyak, pasti tetap juga citranya juga tidak bagus. Itu udah urgent ya? Ya urgent, itu urgent ya, haruslah di atas. Nah, hal lain yang perlu kita pikirkan bersama bahwa kota Jogja ini harusnya bisa menjadi seperti the little Singapura ya. Bukan berarti kota Jogja menjadi kota dagang, bukan ya, tetapi kedisiplinannya. Nah, kemudian dalam hal untuk masalah ya katakanlah industri kecil gitu kan, kalau wilayah yang tidak punya sumber daya alam, punyanya cuma sumber daya manusia, pada umumnya suksesnya kan reseller. Reseller itu menjual kembali, mengemas kembali. Bisa Anda bayangkan ketika hari ini Singapura itu bisa ekspor brown sugar, bisa ekspor kacang mete. Padahal nggak punya perkebunan. Padahal nggak punya brown sugarnya, nggak punya pohon kelapa, nggak punya pohon mete. Tapi memanfaatkan produk dari negara-negara sekitarnya, dikemas lagi dengan bagus, ukurannya bagus, kadar airnya bagus, akhirnya rasanya juga bagus, dan kemudian ditulis di situ made in Singapura, misalnya gitulah. Nah, ini kan kota Jogja nggak punya kebun juga ya. Nah, apa salahnya kalau kita ini misalkan bisa mereseller produk-produk sekitarnya. Di Kulon Progo ada teh, ada kopi, ada coklat itu kan. Kemudian ada gula semut ya. Ya, apa salahnya kalau orang Jogja ini kalau mengembangkan cara berpikirnya, tadi kampung ini menjadi kampung industri makanan tertentu yang diekspor, kemudian didampingi dari perguruan tinggi yang ahlinya, kemudian support oleh satu perusahaan, kemudian akhirnya dibimbing untuk bisa ekspor misalnya itu kan penting sekali. Terkait hilirisasi produk-produk dari kota lain ya. Iya, hilirisasi, tapi ya tidak sekedar hanya hilirisasi, tapi ya membuat packaging yang bagus lah ya. Jadi menambahkan nilai lebih ya. Nilai ya, ada value edit-nya ya. Value edit ya, tadi hilirisasi dan value edit ini menjadi PR-nya orang kota yang nggak punya kebun. Biasanya kalau keterbatasan sumber daya itu membuat sumber daya manusia menjadi lebih kreatif. Iya. Kan ini beda banget ketika saya jadi bupati di Kulon Progo, pikiran saya, ayo coklatnya jangan hanya fermentasi, tapi lebih maju lagi sampai kita bikin tepungnya, sampai kita bisa bikin coklat sendiri.
Ayo kita kombinasi dengan daun pegagan sehingga kita punya coklat pegagan yang bisa untuk mengurangi gejala menopause karena daun pegagan itu mengandung phytoestrogen. Kita ada kreativitas begitu. Ayo kita pelihara kambing, ayo kambingnya kita jual ke Singapura karena orang Singapura pada korban tapi yang mau beli kambing nggak bisa. Motongnya juga di Indonesia. Beli Kulon Progo, beli kambing di Kulon Progo, potong di Kulon Progo, dagingnya dibagikan rakyat Kulon Progo, pahalanya yang dikirim ke Singapura kan. Kan gitu kan kita bikin waktu itu kan kita bikin gitu kan. Kalau di kota kan kita gimana ya kan? Kota harus berpikir lain kan, harus berpikir lain. Gitu, saya kira hal lain itu yang penting. Berarti lebih ke fokus ke pengembangan sumber daya manusianya ya. Betul. Nah, kalau Indonesia ini kan akan menghadapi bonus demografi di mana jumlah penduduk itu mayoritas di usia muda. Nah, ini bagaimana ini dokter dengan generasi sebetulnya muda? Kalimatnya Erna tak ralat ya, saya luruskan ya. Jangan punya kalimat Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Kalimat itu salah. Indonesia akan meninggalkan bonus demografi. Oh, jadi kalau tidak dikelola dengan baik ya. Dikelola maupun tidak dikelola tetap akan ditinggalkan kita. Karena bonus demografi kita ini kan sudah sebetulnya kondisi terbagus untuk bonus itu tahun 2010. Tahun 2010 itu kondisi proporsi jumlah yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan yang makan. Usia produktifnya lebih banyak. Artinya usia produktif itu peaknya di 2010. Ya, begitu sudah kesini itu sudah kita semakin usia tuanya tambah, KB-nya sukses. Ya, Anda bayangkan ya, kalau KB-nya sukses berarti jumlah balitanya menurun. Ya, yang usia produktif juga akan menurun, ya kan? Lansianya karena tidak ada program mengurangi lansia kan tidak ada. Lansia kan semua mau meninggal dicuci darah, mau meninggal pasang ring kan gitu kan. Sehingga lansianya bertambah, usia harapan hidup bertambah. Sehingga hari ini angkanya sudah sekitar setiap 100 penduduk yang bekerja sudah menanggung sekitar 44. Tetapi nanti di tahun 2035 kita setiap 100 orang bekerja akan menanggung sekitar angkanya sudah sekitar 49-50. Dan begitu menyentuh 50 namanya sudah nggak bonus. Karena bonus itu dimaknai kelimpahan penduduk yang produktif, kekurangan penduduk yang makan. Paham toh? Sehingga kapan kita mau kaya? Pada saat itu. Kalau mau kaya ya sekarang juga, kalau tidak sekarang kapan lagi? Berarti ini titik kritisnya sekarang ini. Titik kritis. Kalau sekarang ini tidak bisa keluar dari middle income trade, ya sudah. Pak Jokowi bilang selamanya tidak akan keluar dari jebakan negara-negara Afrika juga begitu. Nah, maka jangan sampai kita itu masih punya pikiran, wah kita mau masuk bonus demografi, Indonesia mau masuk, emas, Indonesia emas itu kan cuma 100 tahun itu namanya emas. Kalau berapa tahun namanya perak kan begitu. Tapi bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas itu yang PR-nya. Iya, dan yang lebih kritis dipikirkan, kita akan meninggalkan bonus demografi, ditinggalkan bonus demografi, tapi kita belum tentu keluar dari jebakan middle income trap. Jadi fokusnya justru di middle income trap-nya itu ya. Kayak tadi fokus di kemandirian ekonomi ya. Ya kan sekarang ini kalau kita membuat indeks IBAHGA, indeks pembangunan keluarga, itu kan ada tentram, mandiri, bahagia. Ya, ketentramannya tinggi, kebahagiaannya lebih tinggi lagi. Yang rendah itu apa? Kemandiriannya. Jadi kita ini ya bahagia tapi miskin gitu loh. Manja ya berarti ya, tidak mandiri ya. Miskin tapi bahagia. Maka kita makin hari makin sibuk dengan BLT, makin sibuk dengan ini. Akan makin sibuk dengan BLT, makin sibuk dengan bansos gitu kan. Kalau ke depan ini loh, kalau seandainya tidak pinter-pinter kita, kalau tidak pinter-pinter mengelola ekonomi Indonesia ini, ke depan ini akan semakin sibuk bansos, BLT, karena lansia kita itu ya sudah pendidikannya rendah, ekonominya rendah, itu kan, produktivitasnya rendah, itu. Anda bisa bayangkan loh, lansia Indonesia sekarang ini, itu mana yang pendidikannya tinggi? Sedikit sekali, sangat sedikit. Mana yang ekonominya bagus? Sedikit. Dan tadi dokter menyampaikan bahwa di usia sekian menanggung yang usia sekian ya. Jadi apa generasi sandwich itu ya disebut ya. Jadi orang yang masih di usia produktif dia juga harus menanggung
orang tuanya. Ya, otomatis kan itu kan Jadi, sandwich generation itu kan generasi terjepit ya. Iya. Dan generasi yang kejepit atasnya tertimpah lansia yang semakin banyak, bawahnya tertimpah balita, tanggung balita. Dia menanggung balita yang ada di bawahnya kurang dari 15 tahun, dia menanggung lansia yang semakin banyak, lansianya semakin banyak. Aging population. Jadi kita ini akan masuk aging population. Bahaya. Karena apa? Banyak orang tua, aging population, tadi orang tuanya kurang berkualitas, sakit-sakitan, ya pekerjaannya cuma kontrol, masuk angin, pijetan, itu aja. Iya. Jadi bayangin tuh, anaknya yang sibuk kerja cuma izin libur, ngurusi orang tua, mau pulang kampung dulu, ngurusi orang tua, bahkan ada yang keluar dari resign dari perusahaan karena orang tua sakit, semua sibuk gitu. Ya. Nah ini bisa juga nanti menimbulkan si yang usia produktif tadi bisa masalah kesehatan mental juga ya dokter ya, kalau dia beban hidupnya terlalu berat. Jadi depresi atau stresnya di kalangan muda memang tinggi ya. Sebetulnya ada hal yang intangible yang sifatnya nggak kelihatan tapi jarang jalan dibicarakan ya. Hampir semua bupati wali kota itu hirohnya itu saya mau bangun jembatan, mau bangun jalan, mau bangun semua infrastruktur semua. Karena apa? Dia itu hanya mengikuti aspirasi dari warganya. Nah, warganya itu enggak ada warga yang bilang, Pak Bupati minta tolong ini di sini itu banyak orang yang ngomong sendiri, senyum sendiri. Gitu ya. Nggak ada yang gitu, enggak ada. Karena minta hal-hal yang fisik. Iya, selalu. Nah, kemudian Bupati wali kota ini karena tergiur elektoral, ya akhirnya apa yang kau inginkan, asal kamu milih saya, ya saya ikuti gitu. Padahal yang diikuti itu bukan yang dibutuhkan, yang diikuti hanya yang diinginkan. Iya, akhirnya semua temanya infrastruktur dalam rangka untuk seolah-olah kalau infrastruktur barang yang kasat mata, yang kelihatan, supaya nanti terus langsung kita seolah-olah mendapatkan satu pujian. Itu kelemahan ya. Ini saya istilahnya ngandani awake dhewe, dalam arti saya memberitahu diri saya sendiri. Kalau jadi kepala daerah itu jangan hanya dengan yang tangible aja, yang kelihatan saja. Ingat bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badan raganya ya. Jadi jiwanya dulu yang dibangun ya. Bahkan Bung Karno mengingatkan kita ini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bahkan jiwanya dulu. Kenapa jiwa itu penting? Karena apa? Orang yang badannya itu nggak begitu sempurna, kakinya itu agak cacat sedikit, tapi kalau mentalnya bagus, jiwanya bagus ya, bisa tetap sehat, produktif, produktifnya luar biasa. Tapi orang yang tidak stunting, gagah tinggi, error orangnya itu. Masya Allah. Error, ya tidak hanya ngomong sendiri, banyak orang tuh toxic people ya. Ingat ya, toxic people itu bukan ngomong sendiri, bukan senyum sendiri, tapi toxic people itu ya orangnya bisa jadi camat, bisa jadi lurah, bisa jadi dosen, bisa jadi dokter, tapi orangnya kan jelek kalau bahasa Jawanya. Energi negatif ya yang dia. Ya energi negatif yang kan bosen nih, jelek. Kalau kita ketemu orang toksik, ketemu orang sehat jadi toksik. Orang toksik ketemu toksik, super toksik gitu. Nah, itulah makanya kalau Mbak Erna tadi menyinggung masalah mental health, itulah yang saya justru harus itu tidak boleh tidak dipikirkan, karena apa gunanya kita menurunkan stunting kalau mental disordernya naik, ya lebih tidak bermanfaat orang mental disorder itu. Masih lebih baik agak stunting tapi waras gitu ya. Ya kan? Bisa lebih produktif daripada gagah tinggi besar tapi mentalnya nggak jelas gitu. Nah kalau untuk program Kota Yogyakarta sendiri terkait tadi mental health itu, ya saya memang akan, karena Kota Jogja ini kan banyak remaja, tidak hanya orang Jogja. Kalau orang Jogjanya sendiri mungkin sudah aging population ya. Orang Kota Jogja ini 16% sudah lansia menua. Jadi Yogyakarta ini sebenarnya sudah hampir ditinggalkan bonus demografi. Ya agak ngeri-ngeri. Senang di Jogja. Iya betul. Nah makanya Jogja proporsi remajanya nggak banyak, tetapi pendatangnya remajanya banyak karena banyak mahasiswa. Nah makanya kami akan fokus juga membangun mental health ini. Kami mencita-citakan membuat semacam adolescent healthy center.
Kenapa ini saya beri nama Adolescent Health Center? Karena kalau saya beri nama klinik jiwa, mungkin mereka pada nggak datang. Gitu. Malu ya, karena kalau klinik jiwa, wah baru datang klinik, wah kamu kan sakit jiwa ya. Gitu. Pacarnya jadi nggak jadi ini ya, nggak jadi tertarik. Oh, pacar saya kok kontrolnya ke jiwa terus ini. Gitu. Jadi tapi adolescent, karena ada ini adolescent healthy, jadi ya kebugaran remaja lah, jiwa raga ya. Karena ada mereka yang misal depresi ringan. Ya, depresi ringan, agak galau sedikit itu, nah dia sebelum nanti depresi berat, ya dia sudah bisa datang ke situ. Itu lokasinya di mana, dokter? Kalau rumah sakit Pratamanya ada di tengah kota ini, di Mergangsan namanya. Di Mergangsan itu ada rumah sakit Pratama yang rumah sakitnya relatif baru, masih pasien belum terlalu banyak gitu lah. Saya punya keinginan, punya cita-cita lah, di situ kita bangun unit layanan untuk remaja seperti itu. Saya yakin lah adik-adik mahasiswa itu banyak yang suatu saat itu sedih tanpa sebab, pagi hari sedih tanpa sebab, galau, itu kan ansietas. Terus setelah itu nanti curhatnya mau curhat kemana nggak ada, akhirnya curhat sama temannya. Kalau curhat sama temannya dikasih obat-obat anti galau gitu. Makin lama makin ketergantungan obat ini, bahkan bisa menjadi pengedar itu kan berbahaya. Tapi kalau nanti di Adolescent Health Center ini, kalau cemas, depresi dikasih obat, lama-lama obatnya tapering off, dikecilkan itu. Semakin sedikit itu, dan legal ini tidak karena di unit ini ada psikolog, ada psikiater, ada polisi, kemudian ada farmasi, sehingga kalau mau ngeresepi pasti dimintai KTP, sehingga di klinik ini bayangan saya sudah punya yang mahasiswa X ini menggunakan ini, ya ini terpantau, terkontrol, KTP-nya ada, kartu mahasiswanya juga ada, kemudian ini programnya di tapering off, lama-lama menjadi sehat, gitu. Yang dia sudah depresi, mau berangkat sekolah males, mandi aja males, gitu. Nah, bisa dibayangkan orang tua yang jauh memantaunya kan anaknya seperti apa, sehari-hari kan nggak tahu. Iya. Berarti ini layanannya tidak hanya untuk penduduk Kota Jogja, tapi untuk semua warga yang bermukim di Kota Jogja ya. Karena kan di sini banyak pendatang tadi Dan saya kira puskesmas harus ada psikolog ya, ada psikolog supaya di primary healthcare harus ada screening di primary healthcare, ada psikolog yang nanti merujuk ke situ. Oh ya, waktu Dr. Hasto menjadi kepala BKKBN kan itu ada generasi muda berencana ya? Genre ya. Berarti itu nanti program-program yang ada di Genre, apakah itu juga terkait dengan yang Adolescent Health Center? Iya, harus. Kalau menurut saya kan gini, sisi gelap remaja itu selain masalah psikologinya, kondisi mentalnya, sisi gelap lainnya adalah reproduksinya. Iya, ini kenapa sisi gelap lain remaja itu masalah reproduksi? Karena hari ini tidak banyak mereka yang melakukan sexual intercourse pada usia muda. Iya, dan hari ini kanker mulut rahim di Indonesia ini juara 2, kanker payudara juara 1, gitu kan. Padahal kalau kita itu paham tentang kesehatan reproduksi, kanker mulut rahim itu biasanya di negara maju nggak ada nomornya, gitu. Nggak pernah ada juara-juaranya. Karena bisa dideteksi. Karena dideteksi dini. Nah, karena tidak kawin pada usia dini. Iya, dia karena paham baca itu. Nah, makanya selain masalah mental tadi, bagaimana memberikan pemahaman kesehatan reproduksi itu penting. Sehingga saya melalui Genre tadi, kalau tadi pertanyaan Genre, Genre ini, generasi berencana ini nanti menjadi duta-dutanya atau ya katakanlah menjadi duta pemerintah lah dalam penyambung lidahnya untuk memberikan satu edukasi terhadap teman sebaya. Hari ini kita kalau mau bicara dengan remaja itu sering kehabisan kosakata ya, kalau orang seperti saya. Meskipun saya dokter kebidanan, ahli saya reproduksi, tapi saya sering kehabisan kosakata ya. Tetapi kalau yang bicara itu remaja, teman sebaya, itu udah ceriwis gini, dia percaya itu, dan dia nyambung gitu. Nah, itulah Genre. Peran Genre nanti Peran Genre di situ. Ya akan jadi endorser. Ya, sebagai agen perubahan juga, ya agen perubahan. Jadi orang yang tahu tentang kesehatan reproduksi biasanya bahkan tidak menyalahgunakan kesehatan reproduksi. Tapi orang yang tidak tahu tentang kesehatan reproduksi maka cenderung menyalahgunakan masalah seks dan reproduksi. Dan hari ini tabu orang mau memberikan pelajaran kesehatan reproduksi. Lah itu yang harus kita edukasi, kita rubah mindsetnya.
Nah, supaya mereka paham bahwa oh kesehatan reproduksi itu bukan masalah sexual education itu bukan tentang mempelajari tentang cara hubungan seks, bukan begitu. Sexual education itu just male female. Ya, sekedar kita cerita tentang bagaimana male, bagaimana female. Anatominya ya. Ya, tidak hanya anatominya, tapi bagaimana menjaga kesehatan female, bagaimana menjaga kesehatan male gitu ya. Itu namanya kesehatan seks itu, sex education itu namanya. Karena seks itu kalau ditanya seks tidak dua, jawabannya male female. Ya kan? Jenis gender ya, bukan sexual intercourse. Kalau sexual intercourse itu hubungan seks gitu. Nah ini sering disalah kaprahkan. Gitu. Ya kalau sex education itu pasti belajar cara hubungan seks, bukan itu. Nah makanya nanti kalau kita masih terlalu ditolak ya kita pakai bahasa reproductive health education ya. Jadi pelajaran tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Sehingga mencegah terjadinya seks pranikah. Ya banyak mencegah seks pranikah. Hari ini kan kalau Mbak Erna tahu, kalau kita tanya ya pemudi-pemudi pemuda itu tanya kapan hubungan seks pertama kali? Hampir rata-rata di usia puncaknya di usia 17. Gitu. Nah terus nanti ditanya lagi kapan pertama kali nikah? Kalau tadi pertama kali hubungan seks, nanti puncaknya nikah 22. Iya. Berarti apa kesimpulannya? Seks pranikahnya banyak. Wah, tahu sendiri sudah ya. Jadi hubungan nikah resminya itu rata-rata umur 22 tahun, tapi hubungan seks pertamanya rata-rata 17 tahun. Laki-laki perempuan hampir sama begitu. Tapi kalau tahun 90 atau tahun 80 itu hubungan seks pertamanya sekitar umur 20, 21 gitu. Sehingga nikahnya juga agak mundur-mundur sedikit, tapi malah cenderung agak lebih maju dibandingkan sekarang gitu kan. Sehingga antara nikah pertama sama seks pertama itu hampir berhimpitan. Dulu tahun 2024, tahun 1980, sekarang ya zamannya. Jadi artinya apa? Jadi pendidikan kesehatan reproduksi jauh lebih penting sekarang. Betul. Karena apa? Nanti banyak kalau nggak digodok betul, banyak orang extramarital pregnancy, banyak orang hamil di luar nikah. Dan itu bisa menyebabkan tadi kesehatan mental ya, bisa depresi. Iya, depresi macam-macam. Mungkin malah bunuh diri. Banyak sekali yang anak SMA sudah hamil, stres, ada karena nggak tahu tentang kehamilan itu, tidak pernah belajar tentang kehamilan, tidak pernah belajar tentang kesehatan reproduksi, sehingga dikibuli pacarnya akhirnya hamil. Gitu. Itu pentingnya literasi ya di bidang kesehatan. Betul. Nah, makanya tadi di samping masalah ya mental health juga jangan lupa reproductive health. Ini penting sekali karena itu merusak masa depan remaja. Dan hari ini dengan toxic people yang semakin meningkat ya, angka toxic people mencapai ya bukan toxic people tapi angka mental health ya, bahasa di statistik itu mental disorder itu mencapai 9,8%. Ya setiap 100 remaja atau orang-orang muda ini yang agak error 9,8. Ya kalau tahun tahun 2013 itu SDKI masih angkanya masih 6,1. Berarti terjadi peningkatan ya. Ya, bisa jadi juga pemicunya karena ya mungkin pengguna media sosial yang tidak tepat sasaran ya. Bisa jadi ya. Yang jelas era disruption itu mendisruption semua kehidupan. Sehingga orang yang dulu bisa men-share tentang permasalahannya di keluarga, bisa curhat di meja makan. Hari ini gara-gara era digitalisasi, disruption terjadi, anak pun makan ya tinggal GoFood saja di kamar ya datang, tidak perlu di meja makan. Kalau sedih pun ditahan sendiri. Hari ini egoismenya juga tinggi, individualismenya juga tinggi gitu. Jadi tidak ada komunikasi ya kurang. Iya, jadi kurang. Namanya orang kalau punya beban kalau di share kan berkurang ya. Atau kalau ini kan lebih ditahan sendiri gitu. Jadi wajar lah kalau kemudian akhirnya mental disorder kita itu meningkat. Ya. Jadi kelihatan toh anak-anak sekarang ini agak lebih cuek-cuek gitu. Beda zamannya ya. Ya, agak lebih cuek-cuek gitu. Ya kalau mental health-nya ya health itu ya bagus. Tapi kalau ini statusnya ini cuek tapi dia punya waham kebesaran, susah dikoreksi orang lain. Oh ya berarti itu mental disorder. Satunya lagi dia tidak mau gaul tapi dia memang agak setengah depresi, mental disorder ya.
Satunya lagi dia deviasi seks, ternyata dia suka dengan anak-anak kecil, mental disorder. Iya. Ya, gimana ya kan? Semakin banyak ini ya. Iya, semakin masalah kesehatan masalah kesehatan mental kan itu nggak ada yang mengidentifikasi. Nah, sekali lagi sebetulnya ya ini revolusi mental dulu itu bagus gitu ya. Cuman sayangnya itu kan belum terrealisasi dan terimplementasikan dengan baik. Mudah-mudahan Dr. Hasto di Kota Yogyakarta bisa memulai revolusi ya, mental insya Allah lah. Karena tadi fokusnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Iya, kalau bagi kami di Kota Jogja ini, kalau revolusi mentalnya tidak jalan atau mental disordernya berkembang terus, gagalnya bisa berlipat-lipat. Karena apa? Kami hanya betul-betul mengandalkan sumber daya manusia. Kalau saya di Kulon Progo orangnya agak setengah kopling tapi punya kebun papa luas itu kan, ya tetap dia berjalannya banyak. Iya, orangnya itu error setengah kopling itu. Tapi punya kebun coklat itu panen terus itu. Oh ini orangnya ya agak error tapi ya kaya itu. Kalau di kota mana bisa gitu. Jadi satu rumah ada yang ODGJ aja sudah merusak serumah itu semuanya. Makanya tadi penting ya, ketika ada one village, one sister sehingga kalau ada masalah-masalah kejiwaan mungkin atau masalah sosial lainnya itu bisa segera tertangani oleh ahlinya ya, karena tadi melibatkan kalangan akademisi. Bisa dibayangkan loh di kota ini yang ODGJ sekitar 3.000 orang angkanya jumlah. Biasa ya. Tantangannya luar biasa ini, Dr. Hasto. SDM. Iya, SDM. Oke, terima kasih banyak Dr. Hasto. Ini obrolannya kalau kata anak sekarang daging semua ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Mungkin besok kita ngobrol dengan subtema tertentu. Kita bisa ngobrol tentang masalah seksualitas khusus. Ya, sehingga bisa lebih mendalam ya. Reproduksi. Mungkin followernya bisa dari remaja-remaja. Kalau dia remaja sekarang tuh menstruasi aja nggak tahu menstruasi itu gimana. Sehingga akhirnya anemi, gitu kan. Akhirnya nggak minum tablet tambah darah, akhirnya belajar ngantuk terus gitu kan. Jadi pengaruh ke mana-mana ya, efek domino ya. Iya, efek domino, akhirnya prestasinya nggak bagus. Iya. Ujung-ujungnya ya cuma jadi pembantu rumah tangga dikirim ke beberapa negara. Sayang sekali. Sayang sekali. Iya. Memang kita harus mulai dari membangun jiwanya ya. Membangun raganya tadi sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, terima kasih banyak Dr. Mbak Era, Hasto. terima kasih sekali, sukses. Sukses juga buat Dr. Hasto. Mohon doanya. Insya Allah, selalu kami doakan. Selamat mengemban amanah baru, sukses, sehat, dan barokah selalu. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam berkepribadian, dalam berkebudayaan. Terima kasih. Tembang iki tembang pepeling ponco titi darmaning Prabu padha rungokno aja nutup kuping bulu bekti awujud laku.